Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat fi syahri Ramadan al-mukarram. Para muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, yang kami cintai. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, anugerah, karunia, kesehatan, umur, dan bahwasanya kita masih berada di dalam pelukan, di dalam naungan bulan suci Ramadan di tahun ini, yang mana kita mengharapkan di fase pertama di 10 Ramadan ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan seluruh kaum muslimin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir akan sedikit memberikan motivasi kepada kaum muslimin agar kiranya kita selain berpuasa di bulan suci Ramadan, kita pun tidak menyia-nyiakan malam-malam Ramadan dengan mengerjakan qiyamul lail, terutama solat tarawih berjamaah. Karena ada satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau pernah bertanya kepada Nabi, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadailit tarawih. Nabi pernah ditanya daripada fadilat-fadilat tarawih fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Faqala, beliau pun menjawab, yakhrujul mu'minu min dhanbihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummuhu. Seorang yang beriman akan keluar dari dosanya pada malam pertama di bulan suci Ramadan ketika dia mengerjakan tarawih seperti keluarnya seorang bayi dari perut ibunya. Maka kembali kepada kesucian, artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailati tsaniyah yaghfiru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Di malam kedua, orang yang mengerjakan salat tarawih, Allah ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya apabila mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Allah akan ampuni dengan berkat anaknya yang salat tarawih di malam kedua di bulan suci Ramadan. Wa fil lailati tsalitsah, dan di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy, ista'nafal amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambik. Maka di malam yang ketiga akan memanggil seorang malaikat dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan memulai pekerjaan itu, yaitu salat tarawih, dengan perkataan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat. Ini adalah kelebihan orang yang salat tarawih di malam yang ketiga. Malaikat akan memberikan bisyarah, kegembiraan kepadanya dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wa fil rabi'ah wa fil lailatir rabi'ah lahu minal ajri mislu qira'ati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Maka orang tersebut akan diberi pahala seperti membaca kitab Taurat, kitab Injil, Zabur wal Furqan, dan kitab Al-Furqan yaitu Al-Quran. Artinya tidak cuma dia membaca Al-Quran, tapi semua kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan, yaitu 4 kitab: Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran.
Wa fil lailatil khamisah, dan di malam yang kelima, a'tahullah ta'ala mislu man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti solat di Masjidil Haram, kemudian Masjidil Madinah, Masjidil Munawwarah, Madinatul Munawwarah, masjidnya Nabi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana kita tahu di dalam satu riwayat, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang solat di Masjid Al-Haram, maka satu rakaat itu berbanding dengan 100.000 rakaat. Kalau di Madinah, di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu rakaat itu dibandingkan dengan 10.000 rakaat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa satu rakaat itu dibandingkan dengan 1.000 rakaat dari tempat yang lain. Maka sangat luar biasa bagi orang yang mengerjakan salat tarawih di malam yang kelima. Wa fil lailatis sadisah a'tahullahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa midarin. Di malam yang keenam, orang yang mengerjakan salat tarawih, Allah akan memberikan pahala seperti tawaf bil baitil ma'mur, di Baitul Ma'mur. Masya Allah, Baitul Ma'mur adalah satu tempat yang di situ adalah tawafnya para malaikat yang berbetulan dengan Baitullah. Kalau di Baitullah itu letaknya di bumi, tempat kaum muslimin dan muslimat tawaf di kota Mekah Al-Musyarrafah, sedangkan di atasnya berbetulan dengan Baitullah itu ada Baitul Ma'mur yang menjadi tempat tawafnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sholat tarawih di malam itu, yaitu di malam yang keenam, itu dibandingkan dengan para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, bahkan dimintakan ampun dosanya oleh hajar wa midar, oleh benda-benda yang padat dan batu-batu. Maka benda-benda yang seyogyanya tidak bisa berbicara, yang kita tidak mengerti dengan perkataannya, tapi mereka terus bertasbih, maka mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang sholat tarawih di malam yang keenam. Wa fil lailatis sabi'ah, dan di malam yang ketujuh, faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'aun wa hamman. Di malam yang ketujuh, orang yang mengerjakan salat tarawih, seakan-akan dia memperdapati Nabi Musa. Dia seakan-akan hidup di zaman Nabi Musa, kemudian menolong Nabi Musa atas Firaun dan Hamman, atas musuhnya Nabi Musa yaitu Firaun dan Hamman. Ini adalah kelebihan orang yang salat tarawih di malam yang ketujuh. Wa fil lailatis tsaminah, dan di malam yang kedelapan, a'tahullahu ta'ala ma'ata Ibrahim alaihissalam, Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di malam yang kesembilan, orang yang mengerjakan salat tarawih, faka'annama abadallah ibadatan Nabi alaihissalatu wassalam, dia akan diberikan pahala seakan-akan pahala ibadahnya seorang Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutkan Nabi itu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Nabi? Kita tahu sampai-sampai Nabi sampai pernah bengkak kakinya karena beribadah, saking kuatnya ibadah beliau, saking banyaknya. Maka orang yang tarawih di malam itu, yaitu di malam yang ke-9, faka'annama, seakan-akan diberikan pahala sebagaimana pahala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah seperti ibadahnya Nabi, tentu kita tidak bisa. Tapi orang yang salat tarawih di malam ke-9, dia diberikan pahala sebagaimana pahalanya Nabi, ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailatil 'ashirah, dan di malam yang ke-10, yarzuqullahu ta'ala khairid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, inilah yang selalu kita minta kepada Allah di dalam doa, yang doa itu terkenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Maka orang yang sholat di malam yang ke-10, dia walaupun tidak berdoa itu, tapi dia sudah dikasih akan kelebihan orang yang kelebihan kebaikan dunia dan akhirat. Wa fil lailatil hadi asyara, di malam yang ke-11, yakhruju minad dunya kayaumi walada min batni ummih. Ini ada satu jaminan. Di malam yang ke-11 orang yang salat tarawih, yakhruju minad dunya, dia akan keluar dari dunia seperti keluarnya seorang anak dari perut ibunya, artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan diampuni dosa. Ini adalah yang kita cari-cari, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika dia terlahir ke dunia dalam keadaan suci, maka dia pun keluar dari dunia dalam keadaan suci pula. Bagi orang yang salat tarawih di malam yang ke-11. Fi lailati tsaniyah, dan di malam yang ke-12, ja'a yaumal qiyamah wajhuhu kal qamar lailatul badar, dia akan datang pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan purnama malam ke-15, sangat terang benderang. Ini merupakan kelebihan dan keutamaan orang yang salat tarawih di malam yang ke-12. Wa fil lailati tsalisah, dan di malam yang ke-13, ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli su, dan orang yang salat tarawih di malam yang ke-13, dia akan datang pada hari kiamat sedangkan dia aman daripada semua kejelekan, semua kejahatan. Masya Allah, luar biasa. Datang pada hari kiamat dia sedangkan dia aman daripada setiap kejahatan. Artinya Allah tutup semua aibnya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam yang ke-14, wa fil lailatir rabi'ah asyarah, ja'atil malaikati yashhadu annahu qad shallat tarawih fala yuhasabuhu Allah yaumal qiyamah. Maka datang para malaikat yang mana mereka bersaksi baginya bahwasanya orang ini sungguh mengerjakan tarawih, maka Allah pun tidak menghisap orang tersebut pada hari kiamat kelak. Wa fil lailatil khamisah, di malam yang ke-15, tusalli alaihi al malaikatu wa hamal al arsy wal kursi, orang yang salat tarawih di malam yang ke-15, maka mengucapkan salawat seluruh malaikat, dan malaikat yang menyandang arasy-Nya Allah, dan malaikat yang menyandang akan kursi singgasana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang disalawati oleh para malaikat tentunya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailati sadisah, dan di malam yang ke-15, di malam yang ke-16, kataballahu lahu bara'atan najah minan nar wa bara'atad dukhul fil jannah. Di malam yang ke-16, orang yang mengerjakan salat tarawih akan diberikan jaminan jaminan selamat dari api neraka dan jaminan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Makin meningkat Ramadan, makin banyak kemuliaan yang diberikan kepada orang yang salat tarawih di malam Ramadan, terutama di malam ke-16. Allah catat baginya kebebasan atau jaminan selamat dari neraka dan jaminan dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di malam yang ke-17, yu'ta mislu thawabal anbiya, orang tersebut akan diberikan pahala sebagaimana pahala para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lailati tsaminah asyar nada malakun ya Abdullah innallah radiya anka wa an walidayka. Di malam yang ke-18 memanggil seorang malaikat, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Inilah yang kita cari, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam yang ke-19, yarfa'ullahu darajatu fil firdaus, Allah mengangkat derajatnya sampai ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi akan diberikan kepada orang yang salat tarawih, terutama di malam yang ke-19. Dan di malam yang ke-20, Allah akan memberi yu'ta thawaba syuhada was salihin, Allah akan memberikan pahala syuhada dan orang-orang saleh. Masya Allah.
Fi lailatil hadiyata wasyrin, di malam yang ke-21, banallahu baitan fil jannah minan nur, Allah akan membangunkan satu tempat, satu rumah, satu istana di dalam syurga daripada cahaya. Ini adalah kemuliaan dan hadiah ataupun balasan bagi orang yang salat tarawih di malam ke-21. Kemudian di malam yang ke-22, ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli hammin wa gham, orang tersebut akan datang pada hari kiamat aman daripada semua kegundahan dan kegalauan, kesedihan dan kesusahan. Pada malam ke-23, fi lailati tsalisah wal ishrun, banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah akan bangunkan satu kota di surga. Nah, kalau di malam yang sebelumnya Allah bangunkan satu rumah, satu tempat, satu istana, maka di malam yang ke-23 ini Allah bangunkan baginya satu kota di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di malam yang ke-24, kana lahu 24 da'watan mustajabah, baginya diberikan 24 permintaan yang dikabulkan. Nah, malam ke-24 ini adalah waktunya kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini sudah masuk ke dalam asyarul awakhir, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian di malam ke-25, fi lailatil khamisah wa ishrun, yarfa Allah ta'ala anhu adzabal qabri, Allah angkat baginya akan azab kubur. Orang tersebut dijadikan kuburnya sebagai kebun-kebun syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di malam yang ke-26, as-sadis wal ishrin, al-lailah as-sadis wa ishrun, yarfa Allah lahu thawaba, yarfa Allah ta'ala sawabahu 40 amman, Allah akan mengangkat baginya pahala 40 tahun bagi orang yang puas, bagi orang yang tarawih di malam yang ke-26. Dan di malam yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala jaza yaumal qiyamah ala sirat kal barkil khatib, dia akan melewati siratal mustaqim kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, artinya secepat kilat. Dan di malam yang ke-28, Allah akan mengangkat baginya 1000 derajat di dalam syurganya Allah. Dan di malam yang ke-29, Allah akan memberi kepadanya thawaba alfa hajjatin makbulah, 1000 pahala haji yang diterima. Jangankan 1000, satu pahala haji pun itu sudah menjadikan orang tersebut sebagai ahli syurganya Allah. Dan di malam yang ke-30, yaqulullah, atau malam terakhir, karena Ramadan terkadang 29, terkadang 30, maka di malam yang terakhir ini yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada orang-orang yang rutin dari awal sampai akhir mengerjakan salat tarawih, ya abdi, wahai hambaku, kullu min samaratil jannah waqtasil min ma'is salsabil washrab minal kausar ana rabbuka wa anta abdi. Allah mempersilahkan kita makan dari buah-buahan surga, mandi dari air telaga air salsabil, dan minum daripada telaga al-kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir adalah Allah memanggil kita, ana rabbuka, akulah Tuhanmu, wa anta abdi, dan kita diakui sebagai hamba Allah yang sejati. Maka inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu bagi orang yang rutin mengerjakan salat tarawih dari awal sampai akhir, tidak pernah putus. Inilah semua pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan inilah perkataan yang disampaikan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa melaksanakan salat tarawih untuk qiyamul lail, untuk mengisi malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah dan dengan hati yang khusyuk dan ikhlas tentunya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita dan selalu merahmati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.